Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan yang pertama, yaitu di mata pelajaran Sistem Pneumatik dan Hidrolik dengan KD 3.1, yaitu memahami macam-macam jenis media fluida, dan 4.1 mencoba media fluida untuk keperluan mekanik industri. Oke, mata pelajaran ini ditujukan kepada jurusan Teknik Mekanik Industri, yaitu di kelas 12 TMI 1, 2, dan 3. Jadi SMK Teksar Rawang. Dengan pengajarnya yaitu Bapak sendiri, yaitu Rohman Sopyan, sarjana teknik di KD, yaitu di 3.1 dan 4.1. Ya. Ini adalah mata pelajaran di kelas 12 yang mana kita akan belajar tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Tapi kita pertemuan hari ini kita akan lebih mendalam di sistem pneumatik. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah peserta didik secara diskusi paham tentang pengertian dari sistem pneumatik dan hidrolik. Kemudian peserta didik secara diskusi paham tentang hukum fluida dan penggunaan media fluida untuk keperluan mekanik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan penggunaan media fluida untuk keperluan mekanik industri. Kemudian yang keempat adalah peserta didik secara diskusi paham membedakan antara sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Oke, apa itu yang dimaksud dengan sistem pneumatik? Sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang dasar-dasar komponen dan mekanisme sistem pneumatik, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistem pneumatik dan pemanfaatannya di dunia industri. Ya, agar ketika kalian belajar, kalian sudah terbayang, oh, sistem pneumatik ini amat sangat dibutuhkan di dunia industri. Ya, jadi mata pelajaran ini sangat dibutuhkan di dunia industri karena semua sekarang dunia industri sudah menggunakan sistem pneumatik. Karena apa manfaatnya? Ya, kenapa penyebabnya? Ya, nanti kita akan pelajari di manfaat-manfaat dari sistem pneumatik. Sebelum kalian mempelajari materi sistem pneumatik, kalian terlebih dahulu melihat video ya tentang pemanfaatan sistem pneumatik di dunia industri. Silakan kalian simak terlebih dahulu videonya. Ini adalah video tentang pemanfaatan sistem pneumatik dalam industri yang diupload di YouTube Teknopaket Inan. Ini adalah proses produksi ya dari aqua, air mineral ya, gelasan. Dimana prosesnya dari awal sampai packing ya semuanya menggunakan mesin sistem pneumatik. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran sistem pneumatik yang dimanfaatkan di dunia industri. Yang pertama, pengambilan gelasnya, kemudian pengisian air mineralnya, kemudian menutup covernya, selanjutnya proses cutting ya, kemudian pengambilan dus nanti. Ini adalah cutting ya, cutting dari cover gelasannya, kemudian pemindahan ya, pindah kerja ke dus
semuanya ini menggunakan sistem pneumatik. Nah, ini pengambilan dus. Kemudian pemindahan air mineralnya dan dimasukkan ke dalam dus. Nah, ini proses pengambilan dus ya. Ini pengepakannya ya. Jadi proses pemindahannya dari awal sampai akhir nggak ada manusia proses kerjanya. Ya, manusia itu hanya mengontrol aja. Semuanya menggunakan sistem pneumatik. Oke, ini adalah salah satu video pemanfaatan sistem pneumatik di dunia industri. Oke, selanjutnya dahuluan ya. Kata pneumatik diturunkan dari bahasa Yunani yaitu pneuma atau pneu yang berarti udara. Sedangkan matic berarti itu sistem. Jadi pneumatik didefinisikan sebagai suatu ilmu mengenai sistem-sistem udara bertekanan sebagai sumbernya. Sebelum di era 1950-an, sistem-sistem pneumatik telah dipergunakan dalam proses mekanik sederhana. Nah, saat ini sistem pneumatik banyak digunakan untuk bidang otomasi. Jadi perkembangan zaman ya. Sekarang sistem pneumatik sudah menggunakan sistem otomasi yang kerjaannya sudah otomatis ya dengan sensor-sensor. Oke, sistem pneumatik dan hidrolik. Nah, ini pneumatik dari bahasa Yunani yaitu pneu artinya air atau udara ya. Sedangkan hidrolik dari bahasa Yunani yaitu water, air. Oke, pneumatik mempunyai fungsi-fungsi ya seperti berikut. Yang pertama memastikan status pemrosesan yaitu dengan sensor. Nah, sensor-sensor ini fungsinya itu memastikan status pemrosesan apakah sudah in ataupun out, sudah maksimal posisi benda kerjanya. Kemudian pemrosesan kerja atau sistem kerjanya yaitu menggunakan prosesor. Ya. Kemudian mengatur gerakan ya yang nantinya digerakkan oleh katup-katup. Ya. Kemudian proses kerja yaitu oleh aktuator.
Oke, penerapan sistem pneumatik di industri dalam hal penanganan material, ya, yaitu yang pertama adalah sebagai pencekam benda kerja, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai penggeser benda kerja, ya. Jadi yang pertama itu buat pencekam, ya. Kemudian eh, penerapannya yang kedua adalah sebagai penggeser benda kerja. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengatur posisi benda kerja untuk mengaturkan posisi. Ya, kemudian pengatur arah benda kerja. Itu adalah penerapan sistem pneumatik di dunia industri. Ya, dalam hal penanganan material. Nah, ini adalah contohnya pencekam benda kerja, ya. Yang mana contohnya di mesin CNC, ya. Ini holdernya untuk mencekam, ya, dari tool dari holder tool. Kemudian ini otomasi, ya, untuk pergerakan lengan-lengan robot. Kemudian penggeseran benda kerja. Nah, di sini untuk menggeser arah, ya, geser benda kerja. Ya, kemudian ada pengatur posisi, ya, pengatur posisi dari sumbu X ke sumbu Y misalkan seperti itu. Kemudian contohnya penerapan sistem pneumatik secara umum, ya, yaitu sebagai pengemasan atau packing, ya, sebagai pemakanan atau feeding. Nah, kemudian yang ketiga pengukuran catering, ya, ini penerapannya secara umum. Kemudian keempat pengaturan buka dan tutup, contohnya membuka dan menutup botol. Kemudian memindahkan material, transfer of materials. Kemudian yang keenam pemutaran dan pembalikan benda kerja, turning and inverting of part, memindahkan atau memutarkan benda kerja. Kemudian pemilahan bahan, sorting of part. Kemudian penyusunan benda kerja, taking of component, penyusunan seperti tadi, ya, dalam proses pengepakan aqua dari awal sampai akhir, ya. Kemudian pencetakan benda kerja, stamping. Stamping juga bisa, ini adalah sistem penerapan pneumatik secara umum. Oke, selanjutnya penerapan sistem hidrolik, ya. Industri hidrolik contohnya, ya, mesin press, ya. Kemudian ada di bidang otomotif, ya, contohnya adalah remnya, ya. Ya. Kemudian di alat berat, ya, hidrolik ini jelas aja karena kita akan lebih mendalam hari ini, pertemuan kali ini kita akan lebih mendalam ke sistem pneumatik. Ini di alat-alat berat, ya, di sistem hidrolik yang memanfaatkan sistem. Ya, di alat pertanian juga, ya, ini mesin-mesin yang menggunakan sistem hidrolik. Konstruksi. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sistem pneumatik dan hidrolik, kita harus terlebih dahulu belajar tentang FIDA, ya, bahan baku dari mesin-mesin yang menggunakan sistem pneumatik dan hidrolik. Oke, fluida, apa sih yang dimaksud dengan fluida? Nah, fluida adalah zat yang bersifat mengalir. Hal ini disebabkan karena molekul-molekulnya mempunyai daya tarik, menarik atau kohesi antara molekul sangat kecil atau bahkan nol. Nah, contohnya seperti apa? Ini fluida yang kita contohkan yaitu di fluida mesin pneumatik dan fluida mesin hidrolik, yaitu di zat cair dan zat gas. Zat cair, yang mana zat cair ini dimanfaatkan oleh sistem hidrolik, zat gas, ya, yang dimanfaatkan fluida zat gas yang dimanfaatkan oleh sistem pneumatik. Yang mana nanti akan ada jenis-jenisnya, ya. Artinya di hidrolik pun ada zat cair, spesifikasi zat cair yang diperbolehkan untuk dipakai di hidrolik. Begitu juga di pneumatik. Udaranya, proses produksi udara yang baik nanti kita pelajari di pertemuan berikut.
Kayak sistem tenaga fluida. Sistem tenaga fluida atau fluid power system adalah suatu rangkaian pemindahan tenaga, transfer tenaga, ya, atau pengaturan tenaga dengan menggunakan media perantara fluida. Jadi sistem tenaga fluida itu ya suatu rangkaian pemindahan tenaga fluida, ya, transferring dari mengatur tenaga ke menggunakan media, yaitu media fluida, yaitu zat cair, ya, di sistem hidrolik dan gas di sistem pneumatik. Contohnya ini adalah inputannya listrik, contohnya pemindahan dayanya itu fluida, kemudian outputnya itu mesin, ya. Inputannya listrik, ya, dari listrik kemudian ditransfer, ya, listrik itu misalkan kompresor, ya, dari listrik motor kemudian ditransfer ke pemindahan daya yaitu fluidanya, ya, yaitu tangki, ya, kemudian menghasilkan udara bertekanan dan outputnya adalah, ya, sistem pneumatik menggerakkan acting cylinder, contohnya seperti itu. Oke, pembagian fluida, ya, yaitu di hidrolik, ya, dengan tenaga cairan liquid, contohnya adalah air dan oli, ya. Contohnya di hidrolik ini airnya juga ada spesifikasinya, ya, jangan sampai menggunakan oli yang terlalu kental, nanti ada spesifikasinya. Kalau untuk hidrolik biasanya menggunakan oli dengan SAE yaitu 10W63. Kemudian di pneumatik dengan tenaga udara, ya, contoh cairan pneumatik yaitu udara kempa, ya, pada kompresor. Jadi udara yang bertekanan yang dihasilkan oleh sistem kompresor. Kayak kemudian sifat-sifat udara. Ya, kenapa sih di sistem pneumatik kita memakai sistem udara? Karena sifat-sifat udara itu sendiri, yang itu yang pertama adalah pembentuk gas. Yang kedua memiliki massa atau berat. Yang ketiga menempati ruangan. Jadi udara itu menempati ruangan seperti apapun udara yang menempati. Ya. Artinya karena tidak berbentuk, tidak termasuk ke media padatnya. Kemudian mempunyai tekanan. Nah, tekanan inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh sistem pneumatik. Akan memuai apabila dipanaskan, kemudian akan menyusut apabila didinginkan. Berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Kemudian ada di mana saja. Sifat udara itu ada di mana saja. Makanya di sistem pneumatik ini, ya, memanfaatkan udara ini, proses produksinya itu udara itu, ya, ada di mana saja, ya. Makanya sistem pneumatik itu keunggulannya seperti itu. Karena nggak bakal mungkin kan di bumi ini kalau misalkan sistem pneumatiknya nggak ada karena proses produksinya, ya berarti nggak ada udara di kita ini. Kemudian tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Bentuk, volume, dan massa jenisnya selalu berubah-ubah. Oke, ya, ini adalah pertemuan pertama kita di sistem pneumatik. Jadi sistem pneumatik tadi, ya, yaitu sistem yang memanfaatkan tenaga bertekanan sebagai media penggeraknya. Kemudian contoh-contohnya tadi di mesin yang menggunakan tenaga di sistem pneumatik. Kemudian tadi juga ada fluidanya, ya, fluida yang dipakai di sistem pneumatik maupun fluida yang dipakai di sistem hidrolik, ya, yaitu yang pneumatik menggunakan fluida udara, ya, atau gas. Kemudian di sistem hidrolik yang menggunakan fluidanya yaitu zat cair atau oli, ya, yang mana olinya yang dipakai yaitu dengan SAE 10W63, ya. Oke, sekian di pertemuan pertama, ya. Untuk lebih detailnya, lebih mendalamnya di sistem pneumatik, ya, kita nanti akan lanjut di pertemuan berikutnya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.